Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran secara daring untuk mata kuliah aljabar linier. Dalam pertemuan hari ini, saya akan membawakan materi sistem persamaan linier yang kedua. Di mana dalam pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi SPL, yaitu yang kedua adalah bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode, ya. Di sini sebelum ke metode kita akan mencoba bagaimana operasi baris elementer atau OBE dengan tujuan bisa diterapkan dalam metode Gauss atau istilahnya eselon baris. Dan kita juga akan membahas bagaimana menggunakan metode Gauss-Jordan atau istilah eselon baris reduksi. Dan di akhir perkuliahan, kita akan mencoba latihan-latihan soal dan tugas sistem persamaan linier yang kedua. Dari perkuliahan hari ini, saya sebagai dosen mengharapkan para mahasiswa mampu memahami, menerapkan dalam bidang komputasi, khususnya bidang IT, bagaimana matrik-matrik itu bisa dijalankan dalam pemrograman. Baik, langsung saja untuk yang pertama, metode penyelesaian sistem persamaan linier atau istilahnya SPL dengan metode Gauss itu untuk mendapatkan solusi dalam sistem persamaan linier dapat dilakukan dengan menggunakan operasi aritmetik, gitu ya. Di sini di mana pada setiap persamaan dinamakan operasi baris elementer atau istilahnya OBE. Jadi di sini OBE ini akan sering dimunculkan di dalam operasi baris elementer nantinya. Kemudian berikutnya di sini contoh bentuk baris, gitu ya, bentuk matrik yang sudah dilakukan teknik eliminasi Gauss seperti di bawah ini. Di sini ini hasil matrik yang sudah diambil hanya koefisiennya saja, gitu ya. Jadi 14 min 2 0 1 0. Ini kalau kita dipisahkan dengan seperti ini artinya matrik ini itu X ditambah apa? 4Y gitu ya, sama dengan min 2. Kemudian yang bawahnya Y sama dengan berapa? 0 gitu ya. Jadi kita akan mengubah terlebih dahulu dari matrik tersebut ke dalam bentuk matrik gitu ya. Lalu akan dilakukan teknik eliminasi Gauss. Ini begitu juga untuk matrik yang kedua gitu ya. Matrik yang kedua ini sama dari matrik 3 kali 3, begitu juga matrik yang keempat. Yang diambil hanya koefisiennya saja. Nah, di sini ada operasi baris elementer itu meliputi 3 bagian. Yang pertama, pertukaran baris. Jadi kalau ada koefisien, kenapa harus dilakukan pertukaran baris? Karena ada aturan-aturan yang nantinya akan kita lakukan pertukaran baris gitu. Jadi di dalam menyelesaikan matrik itu ketika ada angka 1 gitu ya, satunya di baris kedua di posisi paling kiri, maka pindahkan ke posisi paling atas paling kiri, itu angka satunya. Kemudian perkalian suatu baris dengan konstanta tidak nol, ini juga OBE yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol dengan baris yang lain. Jadi 3 hal ini yang akan kita pakai dalam mengoperasikan matrik atau istilahnya operasi baris elementer, gitu ya. Saya ambil contoh seperti ini. Bila diketahui suatu persamaan linier, gitu ya, maka di sini kalau
dilakukan operasi baris elementer gitu ya. Untuk yang pertama, misalkan kita menggunakan operasi baris elementer yang kedua, mengalihkan suatu baris kedua dengan min setengah. Kenapa dilakukan seperti ini gitu ya? Ya, di sini kita akan berfokus pada angka 1 yang paling kiri dan paling atas. Nah, gitu kan. Kemudian di bawah angka 1 ini, yaitu ini harus 0, ini harus 0, gitu ya. Oleh karena itu, operasi baris elementer dilakukan supaya baris kedua itu bisa dijumlahkan dengan mudah. Dengan cara baris kedua itu dikalikan dengan min setengah. Artinya kalau dikalikan min setengah, 2 jadi min 1, 6 jadi min 3, min 2 jadi ini jadi min 2, ini jadi min 1. Dengan kata lain, kalau saya jumlahkan 1 dengan min 1 kan jadi 0. Maka baris kedua ini akan mengakibatkan nilainya jadi 0 gitu ya. Ini jadi 0. Kemudian ini jadi 3, ini jadi min 3, dan ini jadi 3. Yang kita fokuskan adalah di bawah angka 1 ini, jadi 0. Sehingga ini fokus kita ke situ, ya. Jadi kenapa dikalikan 2? Karena untuk menghasilkan baris di satu utamanya jadi 0. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat di baris ini bisa melakukan operasi baris elementer yang kedua gitu ya. Baris elementer yang ketiga dengan cara menjumlahkan. Jadi kalau tadi kan dikalikan min setengah. Kalau sekarang bisa juga tidak dikalikan min setengah, tetapi dari baris pertama ini gitu ya, paling kiri ini, coba kita kalikan min 2. Jadi kalau kita kalikan min 2, maka akan kita peroleh gitu ya. Ini berapa? Yang atas min 2, min 12 gitu ya. 2 gitu ya. Kemudian ini ini 4 kali min 2 itu min 8. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan 2 gitu ya. Dengan 2 yang ini. Kalau kita jumlahkan, maka kita akan peroleh, kita jumlahkan dengan ini. Ini dengan ini mengakibatkan nilainya 0. Ya, mengakibatkan nilainya ini. Ini dengan ini mengakibatkan nilainya min 6. 4 dengan 2 itu mengakibatkan 6. 2 dengan min 8, ini min 6. Ini berarti ada koreksi nih. Ini min 6. Gitu. Jelas ya? Jadi dalam operasi baris elementer yang ketiga, ya, di sini kalian harus mampu memahami, mengaplikasikan dalam matrik operasi baris elementer yang ketiga, gitu ya. Baik, kita lanjutkan metode Gauss. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan bahwa metode Gauss ini memiliki sifat-sifat matrik hasil operasi baris elementer. Apa saja? Yang pertama, jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka angka tak 0 pertama dari baris tersebut adalah 1. Ini jika suatu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka angka tak 0 pertama dari baris tersebut adalah 1. Atau disebut 1 utama. Kemudian yang kedua, ya, jika ada baris terdiri semua unsur 0, maka pindahkan ke paling bawah. Ya. Jadi di sini kalau ada 0 di baris kedua semuanya, maka simpanlah kalau ada 3 baris di paling bawah. Kemudian yang ketiga, jika ada 2 baris tidak seluruhnya 0 yang berurutan, maka 1 utama. Nih 1 utama ini
pada baris yang lebih bawah terletak di sebelah kanan satu utama dari baris 1. Ini kalau kita kombinasikan gitu ya, sifat 1, 2, dan 3 di sini, ini dan 3, atau proses ini dinamakan proses eliminasi Gauss. Jadi kalau kita lihat dari ketiga definisi ini, misalkan kita punya matriks seperti ini, hasil eliminasi Gaussnya seperti ini. Ini 1 gitu ya. Ini 1. Ya. Untuk yang misalkan ini, nah, ini 1. Nah, ini 0. Ini 0. Ini 0. Misalkan ini 2. Ini 5. Ini 3. Ini 1, 2, 4. Nah, itu yang diharapkan dengan eliminasi Gauss. Ya. Di dalam eliminasi Gauss, ya, jadi jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka angka 1 dan 0 pertama baris tersebut adalah 1. Ini sudah memenuhi nih. Ini 1, di bawahnya 0. Ini 1, di bawahnya 0. Ini 1. Tapi di atasnya bilangan selain 0 atau 0, asal jangan 0 semua. Jadi artinya kita lihat dari koefisien yang tadi diberikan, misalkan dari soal, maka ubah matrik tersebut menjadi 1, 1, 1, di bawahnya 0, di bawah satu utamanya 0, tetapi di baris atasnya itu boleh 0 atau boleh tidak, asal jangan 0 semua. Inilah yang diharapkan dalam menggunakan metode Gauss. Nah, kita lihat lagi. Nah, contoh dalam menggunakan eliminasi Gauss. Coba kita akan lihat ya caranya. Jadi langkah pertama kita ubah terlebih dahulu gitu ya. Ini 2, 6, 4, 2 gitu ya. Ini 1, 6, min 1, 4. Yang ini 0, 0, 1, 1. Nah gitu ya. Nah, kita lihat bahwa angka 1 ini bisa kita pindahkan, yaitu artinya baris kedua pindah ke baris ke-1 gitu ya. Nah, gitu ya. Baris ke-1 pindah ke baris kedua, maka akan menjadi seperti ini. 1, 6, min 1, 4, ini 2, 6, 4, 2, gitu ya. 0, 0, 1, 1. Gitu. Jadi, satu utamanya sudah jelas ada di sini. Gitu. Ya. Kemudian ini masih bisa dilakukan operasi baris elementer dengan cara apa? Baris kedua dikalikan min setengah. Jadi ini min setengah. Baris kedua gitu ya. Kita lihat lagi, maka akan kita peroleh menjadi seperti ini. 1, 6, min 1, 4. Ini min 1, ya. Ini min 3, ini min 2, ini min 1. Ini berapa? 0, 0, 1, 1. Gitu ya. Lalu kita ubah lagi dengan cara baris pertama ditambah baris kedua. Gitu ya. Maka akan kita peroleh ya matrik ini menjadi seperti ini. 1, 6, min 1, 4. Gitu ya. Ini jadi berapa? 0. Kalau ditambahkan, ini jadi 3. Ini jadi min 3. Ini jadi 3. Gitu ya.
0, sebentar, ini 0, 0, 1, 1. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya adalah supaya jadi angka 1, maka baris kedua harus dikalikan sepertiga. Nah, gitu. Maka akan kita peroleh gitu ya. Nah, ini 1, 6, min 1, 4 gitu ya. Ini 0, ini 1, min 1, 3, 0, 0, 1, 1. Nah, kita lihat ya, ini udah dilakukan eliminasi Gauss. Berarti ini udah 1, 1, 1. Nah, dari sini mengakibatkan apa di sini? Kita lihat persamaan di atas menjadi gini. X ditambah 6Y min Z sama dengan berapa? 4. Yang ini Y dikurangi Z sama dengan 3. Yang ini Z sama dengan 1. Artinya kalian atau para mahasiswa bisa mensubstitusi Z ini ke atasnya. Gitu ya. Kalau Z-nya 1, maka Y-nya 4. Di sini Y-nya 4, Z-nya 1, maka akan diperoleh nilai X-nya. Gitu ya. Jadi eliminasi Gauss itu bagaimana membuat satu utama di dalam diagonal itu dan di bawahnya 0 dan di atasnya boleh selain angka 0. Gitu ya. Kalau para mahasiswa atau para penonton dimanapun Anda berada tidak jelas, bisa di komen pada chat di bawah ini. Oke, saya lanjutkan ya untuk metode Gauss-Jordan-nya untuk sifat matrik-matrik operasi baris elementer untuk Gauss-Jordan itu hampir sama dengan Gauss. Apa yang membedakan? Yang membedakan di baris keempat. Setiap kolom yang berisi satu utama memiliki 0 di baris yang lainnya. Artinya, kalau kita lihat di sini dari keseluruhan ini, misalnya ini satu utamanya 0, 0 gitu. Maka di sini 1, 0, ini 0, ini 0, 0, 0. Misalkan di sini 4, ini 2, ini min 3. Ini dari materi yang diperbesar ini. Nah, jadi satu utamanya di atasnya dan di bawahnya adalah 0. Gitu. Nah, ini yang diharapkan dengan menggunakan metode Gauss. Gitu. Nah, di sini konsistensi solusi persamaan linier secara definisi sistem persamaan linier dikatakan konsisten apabila apa? Apabila mempunyai paling sedikit satu penyelesaian. Jadi apabila ada satu penyelesaian dikatakan konsisten dan tidak konsisten jika tidak mempunyai penyelesaian, gitu ya. Cukup jelas ya, konsisten memiliki penyelesaian, tidak konsisten tidak memiliki penyelesaian. Kemudian eksistensi penyelesaian dalam solusi SPL itu ada 3. Apabila persamaan lebih besar daripada jumlah variabel, gitu ya. Jika A direduksi menjadi matrik-matrik identitas berordo n kali n dan mengakibatkan M min N baris yang lain bernilai 0, maka AX sama dengan B memiliki solusi tunggal. Gitu. Dan jika tidak, maka memiliki banyak solusi atau bahkan tidak memiliki solusi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, apabila jumlah persamaan lebih banyak daripada jumlah variabel, maka kalian harus membuat baris identitas dulu. Ya. Kemudian berikutnya, apabila jumlah persamaan lebih kecil daripada jumlah variabel atau M lebih kecil daripada N, maka dipastikan solusinya banyak.
Dan yang terakhir, apabila persamaan sama dengan variabel, di pertemuan 1 Bapak kemarin sudah menyampaikan cukup lihat determinannya. Kalau determinannya sama dengan 0, maka dua kemungkinan. Banyak solusi atau tidak memiliki solusi. Tetapi kalau determinannya tidak sama dengan 0, dipastikan solusinya tunggal. Gitu ya. Nanti saya akan menjelaskan yang poin 1 sama poin 2. Kalau poin 3 kan cukup jelas. Nah, lihat di sini. Apabila jumlah persamaan lebih banyak daripada jumlah variabel, jumlah persamaannya ada berapa? Ada 3. Variabelnya ada berapa? 2, yaitu X dan Y. Maka langkahnya, kalau kita ubah menjadi seperti ini, 7, 2, 15, 2, min 1, ini min 2 ya, ini 3, kemudian 1, min 1, 6, dengan menggunakan OBE gitu kan, dan ternyata di sini mengakibatkan menjadi seperti ini. Kalian bisa menghitung sendiri ya nantinya di sini. Nah, gitu ya. Ini 0, 0, 1 gitu ya, yang di bawahnya 0. Dan mengakibatkan nilai ini gitu ya. Ini menjadi 3, ini menjadi 3, ini menjadi 0. Nah, maksudnya begitu. Jika 3 min 2 baris lainnya adalah 0, dengan kata lain ini mengakibatkan nilainya 0 gitu ya, maka ini solusinya tunggal. Tetapi jika tidak terbentuk 0 di bawahnya dengan menggunakan identitas di atasnya, yang namakan identitas kan yang ininya. Ya, maka ini solusinya tidak ada. Itu untuk kasus jumlah persamaan lebih banyak daripada jumlah variabel. Tetapi kalau jumlah variabel lebih banyak gitu ya. Tadi ini Bapak salah memasukkan ini ya, memasukkan persamaan. Sudah ya, nanti Bapak akan dijelaskan secara offline. Baik, latihan ya. Silakan kalian kerjakan solusi persamaan linear di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Kemudian selesaikan soal 1 dengan menggunakan MATLAB. Ya, jangan lupa ini menggunakan MATLAB ya. MATLAB. Kemudian untuk yang terakhir, tugas bila diketahui sistem persamaan linear, tentukan nilai A. Apabila mempunyai solusi tunggal, tidak mempunyai solusi, solusinya tidak berhingga. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya.